Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Nobody yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan kisah seorang pria biasa yang sering diremehkan oleh keluarga dan juga tetangganya. Tetapi, pada suatu ketika, dia menunjukkan jati diri yang sebenarnya sebagai mantan agen intelijen dan berhasil mengalahkan seorang mafia Rusia yang bernama Yulian. Bagaimana kisah selengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan rutinitas monoton seorang pria yang bernama Hutch. Dia bekerja di perusahaan kecil milik mertuanya. Hutch memiliki istri dan 2 orang anak. Istrinya bernama Becca yang merupakan manajer dari sebuah perusahaan ternama. Pada suatu malam, rumah Hutch disatroni oleh sepasang perampok amatir. Hutch mencoba melawan dengan stick golf, tapi perampok itu menggunakan pistol, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menyerang. Tiba-tiba, anak lelakinya yang bernama Black bangun dan langsung memukul salah satu perampok itu dan mencoba menangkapnya. Namun Hutch malah menyuruh Black melepaskan perampok itu. Alhasil, perampok itu memukul mata Black. Hutch juga membiarkan mereka mengambil uang receh dan beberapa benda lainnya. Pada saat itu, Hutch sempat melihat tato di tangan salah satu perampok. Tindakan Hutch yang membiarkan perampok begitu saja membuat Black semakin tak respect dan meremehkan Hutch. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan menyatakan hal yang dilakukan Hutch sudah benar, tapi polisi lain mencibir Hutch karena tak melakukan apapun saat keluarganya terancam. Pagi harinya, Black memiliki tugas tentang veteran perang dan ingin mewawancarai ayahnya. Namun, ayahnya adalah seorang auditor dalam perang tersebut, jadi kisahnya akan terlalu biasa. Hal itu membuat Black semakin kecewa pada ayahnya. Berita perampokan itu terdengar sampai ke telinga tetangga. Sembari memamerkan mobil sport miliknya, tetangga itu juga ikut mencibir Hutch. Sesampainya di kantor, Charlie, adik ipar Hutch, juga menyayangkan sikapnya yang tidak berbuat apapun saat keluarganya terancam. Lalu Charlie memberikan pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga. Tapi malah, pistol itu disimpan di kulkas oleh Hutch. Di sisi lain, mertuanya mendukung langkah Hutch yang tidak berbuat apapun karena untuk meminimalisasi kerugian. Di tempat lain, Hutch menghubungi adiknya yang bernama Harry. Dia merupakan seorang buron polisi karena tersangkut beberapa kasus kriminal. Dalam percakapan mereka, diketahui ternyata Hutch sengaja membiarkan perampok itu karena dia tahu mereka adalah perampok yang amatir dan pistol yang mereka gunakan tanpa peluru. Selanjutnya, sore harinya Hutch mengunjungi ayahnya yang bernama David yang merupakan purnawirawan FBI yang kini tinggal di panti jompo. David menanyakan pada Hutch, "Masih ingat seperti apa kita dulu?" Pada malam harinya, putri kecil Hutch kehilangan kalung kucing yang dia simpan di tempat receh yang kemarin dicuri perampok. Melihat putrinya yang sedih, kemudian Hutch mencari markas perampok itu. Sebelum memulai aksinya, Hutch kembali ke panti jompo untuk meminjam pistol dan juga lencana FBI. Dia lalu mulai pencarian dengan mencari alamat di beberapa tempat pembuatan tato. Dan pada suatu tempat pembuatan tato, dia menemukan alamat si perampok itu. Tapi pada awalnya, mereka menolak memberikan. Namun, setelah mereka melihat tato di pergelangan tangan Hutch, pembuat tato itu langsung ketakutan. Setelah memperoleh alamat tersebut, Hutch bergegas ke rumah perampok itu dan menghajarnya. Dan perampok itu mengatakan dia tak tahu gelang itu. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Ternyata, mereka sengaja merampok untuk membiayai pengobatan anaknya yang tengah sakit. Melihat hal tersebut, Hutch langsung pergi dan marah serta malu. Dengan kondisi hati yang tidak menentu, Hutch pulang dengan bus. Di tengah perjalanan, bus dihadang segerombolan preman. Preman itu lalu masuk dan berbuat onar di bus. Mereka juga mencoba mengganggu salah seorang penumpang wanita. Hutch dalam hati mengatakan dia harus memastikan perempuan itu pulang dengan selamat. Oleh karena itu, Hutch lalu menghajar para preman itu hingga babak belur. Sesampainya di rumah, istri Hutch kaget dengan luka yang dialami Hutch akibat perkelahian dengan para preman itu.
Dengan sabar, istrinya kemudian mengobati luka itu. Sementara itu, di sebuah bar, Julian, salah seorang ketua geng mafia, tidak terima anak buahnya dilecehkan secara rasial oleh mafia Rusia lainnya. Sehingga, hal itu memicu keributan antar mafia Rusia di bar tersebut. Tak lama kemudian, Julian mendapat kabar jika adiknya sedang terluka parah di rumah sakit. Ternyata, salah satu dari gerombolan mafia itu adalah adik Julian. Mendengar hal itu, Julian pun marah dan mencari pelakunya. Salah satu teman Julian menemukan kartu panti jompo milik David. Kemudian Julian menyewa seorang hacker cantik untuk mencari informasi tentang Hodge. Pada pagi harinya, Hodge dihubungi oleh Harry yang mengabarkan nyawanya sedang terancam. Selanjutnya, Harry menyuruh Hodge menemui Benian, teman untuk mencari tahu siapa sebenarnya Julian. Dari Benian, didapatkan informasi bahwa Julian adalah salah satu bagian mafia tertinggi Rusia bernama Opsak. Dia dipercaya mengawasi ratusan juta dolar uang Opsak dari hasil penyelundupan lukisan dan barang antik. Benian juga mengatakan jika Julian juga seorang sosiopat, banyak memiliki koneksi dan sangat berbahaya. Di tempat Julian, hacker cantik itu kesulitan menemukan data Hodge. Akhirnya, dia meminta bantuan temannya yang ada di Pentagon. Setelah mendapat data Hodge, entah mengapa hacker itu ketakutan dan memilih mengundurkan diri. Kemudian Julian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hodge hidup-hidup. Selanjutnya, Pavel, tangan kanan Julian, beserta anak buahnya, menyerbu rumah Hodge untuk menangkapnya. Hodge yang sedang makan malam melihat ada beberapa mobil menuju ke rumahnya. Dia tahu itu adalah balasan dari Julian. Oleh karena itu, dia cepat-cepat menyembunyikan anak dan istrinya di ruang bawah tanah. Dan benar saja, Pavel dan anak buahnya langsung menyerbu. Hodge menghadapi mereka dengan alat sederhana dan berhasil melumpuhkan sebagian besar orang-orang tersebut. Tapi naas, dari belakang, Pavel menyetrum Hodge dengan senapan kejut yang menyebabkan dia pingsan. Lalu Pavel dan anak buahnya yang tersisa membawa Hodge. Saat di perjalanan, Hodge menemukan tabung pemadam kebakaran dan menyemprotkannya pada Pavel hingga menyebabkan kecelakaan. Untungnya, Hodge berhasil selamat dari kecelakaan itu, sementara Pavel dan rekannya tewas. Selanjutnya, Hodge kembali ke rumahnya dan mengeluarkan istrinya dari ruang bawah tanah. Istri dan anaknya tampak kaget melihat kondisi rumah mereka. Hodge mengatakan dia akan menjelaskan ketika semuanya sudah selesai. Hodge berpesan pada istrinya dan juga anaknya untuk berlindung di tempat yang aman. Hodge juga memberitahu ayahnya agar dia untuk berhati-hati. Kemudian, di hadapan anak buah Julian yang sedang sekarat, Hodge menceritakan pengalamannya ketika dia masih bekerja menjadi agen intelijen. Dia bertugas untuk menghabisi para mafia yang kebal hukum, dan pada suatu ketika, dia meloloskan target yang harusnya dia bunuh. Setelah setahun berlalu, Hodge kembali memantau orang tersebut jikalau dia kembali berbuat kesalahan. Namun Hodge melihat pemandangan yang lain, di mana orang tersebut telah hidup tenang dan bahagia bersama istri dan anaknya. Hodge pun iri melihat hal tersebut, sehingga dia memutuskan untuk pensiun dari badan intelijen dan menikah. Setelah itu, Hodge tiba-tiba menemukan gelang kucing yang dicari putrinya yang berada di bawah sofa. Selanjutnya, untuk menghilangkan barang bukti, Hodge membakar rumahnya, termasuk anak buah Julian yang telah tewas. Di sisi lain, prediksi Hodge benar adanya. Anak buah Julian menyerang David, tapi David sudah siap dengan shotgunnya, sehingga dia berhasil membunuh anak buah Julian dengan mudah. Sementara itu, untuk menghadapi serangan yang lebih besar dari Julian, Hodge membeli kantor mertuanya dan dimodifikasi dengan berbagai persenjataan. Julian semakin marah ketika mengetahui Pavel dan seluruh anak buahnya terbunuh. Julian pun menyiapkan pasukan dengan kekuatan penuh untuk menangkap Hodge. Namun, sebelum Julian menyerang dirinya, Hodge lebih memilih untuk menyerang markas Julian terlebih dahulu, serta membunuh para anak buah Julian yang ada di tempat itu. Tak hanya itu, Hodge juga membakar uang ratusan juta dolar milik Opsak yang ada di tempat itu. Selanjutnya Hodge menemui Julian di bar yang sedang melakukan konser. Julian tampak kaget karena Hodge berani datang ke tempat itu seorang diri. Tapi ternyata Hodge telah menyiapkan sebuah ranjau yang dapat meledakkan tempat itu jika ada yang menyerangnya. Di situ Hodge mengatakan pada Julian jika dia telah membakar uang dan juga merekasnya sebagai balasan karena dia telah menyerang rumahnya. Mendengar hal tersebut, Julian sangat marah karena uang itu adalah milik Opsak. Sehingga dengan hilangnya uang itu, maka Julian harus menggantinya karena uang itu ada di bawah pengawasannya.
Hodge selalu menyarankan kepada Julian agar dia melakukan operasi plastik serta melarikan diri. Setelah itu, keluar dan aksi kejar-kejaran disertai baku tembak pun dimulai. Hodge membawa Julian dan anak buahnya ke kantor mertuanya yang telah dia modifikasi dengan berbagai senjata. Sesampainya di sana, sudah siap Harry yang menjadi sniper dan juga ayahnya yang memakai shotgun. Di tempat itu, baku tembak sengit kembali terjadi dan seluruh anak buah Julian berhasil mereka lumpuhkan. Kini hanya tinggal Julian, tetapi senjata mereka telah habis. Akhirnya Hodge menggunakan ranjau yang tadi dia bawa. Dengan bersembunyi di balik tameng baja, Hodge kemudian menyerang Julian dan Julian pun terbunuh. Setelah itu, terlihat Hodge sedang diperiksa oleh dua orang penyidik. Tapi tak lama kemudian, penyidik itu menerima telepon dan Hodge akhirnya dinyatakan bebas. Beberapa lama kemudian, Hodge sedang negosiasi untuk membeli rumah baru. Namun, tiba-tiba dia menerima telepon. Setelah selesai menelpon, Hodge menanyakan apakah rumah itu ada ruang bawah tanah. Seperti itulah kisah dari seorang mantan badan agen intelijen yang menaklukkan seorang mafia kelas kakap dari Rusia. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.